Di masa Rasulullah tidak ada, ya. Maka Nabi menyebutkan ada ungkapan innal halal bayyin, halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi antara halal dan haram itu ada umurun mushtabihat. Ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kalau dibalik bagaimana? Berarti diketahui oleh segelintir manusia. Dalam bab ini ternyata majelis ulama kita dan ulama-ulama kita termasuk di Timur Tengah, di Mesir, Darul Ifta, ulama-ulama Kuwait, bahkan Saudi, Hadramaut, ulama-ulama Syam, sampai ke ujung sana Maghrib, mereka sudah memfatwakan dan hampir fatwanya sama. Ada satu dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah, tidak hanya ijma' dan qiyas, ada dalil yang tidak tertulis seperti Quran dan ijma', yaitu dalil kehidupan yang disebut oleh ulama usul fikih dengan sadduz zari'ah. Apa arti sadduz zari'ah? Yang kita terjemahkan menjadi ungkapan preventif. Cara untuk menjaga diri sebelum terjadi segala sesuatu yang buruk. Kalau kata orang-orang tua kita dulu, sedia payung sebelum hujan. Ini terjemahan lain daripada sadduz zari'ah. Lalu vaksin ini dalilnya adakah di Quran? Tidak ada secara eksplisit. Secara implisit ada, namun hanya ulama tertentu yang bisa menyentuhnya. Lalu bagaimana dengan dalil yang lain? Ternyata di sunnah ada kalam yang umum. Nabi SAW mengatakan dengan hadis yang sahih, tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Ini kalau kita sudah sakit. Dan obat yang paling bagus adalah berlindung atau kita mengkonsumsi, memakai sesuatu yang dapat melindungi kita daripada penyakit. Maka benarlah kata ahli-ahli kedokteran, menjaga diri dari penyakit, menjauhi diri dari yang berbahaya, itu lebih baik daripada mengobati. Inilah yang dimaksud dalam sadduz zari'ah. Apabila berobat diperintahkan Nabi, apalagi mempertahankan diri agar tetap selamat, tetap sehat. Nabi mengatakan dalam hadis Tabarani ada dua riwayat yang bertentangan secara kualitas sanad. Satu riwayatnya dhaif, satu riwayatnya hasan. Kita pakai yang hasannya. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu jadi sehat. Kamu berpuasa, kamu dapat benefit sehat. Maka puasa adalah bagian dari cara preventif supaya seseorang tidak sakit. Jika ini dikembangkan, maka ini menjadi sadduz zari'ah. Imam yang paling banyak menggunakan sadduz zari'ah adalah Imamuna Ahmad bin Hanbal, murid terbaik dari Al-Imam Al-Mutallabi Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam kita, Imam Syafi'i, punya murid di Baghdad yang beliau katakan, tidaklah aku meninggalkan Baghdad kecuali aku menyisakan, mewariskan satu orang yang paling bertakwa, paling faham agama. Itulah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal yang kita kenal sekarang dengan istilah Imam Hanbali. Beliau membuka ruang yang besar mengenai sadduz zari'ah, preventif. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang karena Allah, betul di luar sana ada teori-teori tentang konspirasi bahwa vaksin ini ada konspirasi besar. Saya tidak ada urusan dengan konspirasi itu. Sekarang urusan kita adalah bagaimana cara biar bangsa kita, biar umat manusia, khususnya umat Islam, dimanapun berada, di negeri ini kah, di negeri seberang kah, itu haknya sama untuk keselamatan. Karena memang sudah begini ya kita ngalah. Dulu Rasulullah SAW mengadopsi bekam dari India. Mungkin teman-teman baru mendengar bahwa al-hijamah itu dipinjam oleh Rasulullah teknologinya dari orang-orang kedokteran India. Karena sebelum Yunani berkembang, India sudah berkembang dahulu. Baru China, baru Yunani, baru kemudian berpindah ke Persia, ke Romawi, dan terakhir Arab. Siapa tahu nanti kemajuan itu ada di negeri kita, di Nusantara. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, maka saya bukan mengkampanyekan, tapi mengajak. Karena ke depan semua dihambat. Kita tidak bisa mengakses fasilitas-fasilitas umum, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, kecuali dengan
vaksin. Dan jangan pandang itu, anggap saja ini bagian dari al-akhzu bil asbab. Mengambil hadis Nabi tadi, bahwa kita berobat atau kita menghindari penyakit. Dengan niat seperti ini, maka orang yang mengambil vaksin, terlepas dari konspirasi yang ada, insya Allah dia sedang beramal untuk dirinya. Maka tentunya dia dapat pahala. Tapi kalau ada orang yang tidak mau vaksin, apakah dilarang? Tidak juga. Jika antum orang yang berpaham, kami anti vaksin, silakan. Tentu tidak ada di Quran dan di sunnah perintah vaksin. Namun hanya ada di sunnah, berobatlah wahai hamba Allah. Betul, vaksin bukan obat. Tapi ini adalah preventif sebelum ada obat. Dengan demikian, mari kita ikuti suara mayoritas ulama kita, agar umat ini menjaga dirinya dengan vaksinkah, dengan obatkah, dengan jamukah, maka yang paling jelas hari ini adalah vaksin. Saya mengajak teman-teman untuk menjaga diri, mari bervaksin, semoga keraguan ini hilang. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa vaksin ditumbuhkan dari bahan yang ada babi, pig? Tentu gampang sekali teman-teman, ad-darurat tubihul mazhurat. Ada satu kaidah bahwa sesuatu yang darurat membuat yang dilarang menjadi halal. Dan sekarang tidak ada pilihannya. Kita mau masuk mall, mau berkumpul, mau kemana, mau pulang kampung, mau naik pesawat, kita harus. Dan ini menjadi darurat. Oleh karena itu jangan ragu, mari tidak usah kemudian kaitkan dengan konspirasi apa. Betul, dunia ini adalah konspirasi, la'ibun walahun. Tinggal kita mau beradaptasi. Semoga Allah membimbing kita dan semua dalam keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.